Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang media pembelajaran anak usia dini. Silahkan disimak, semoga bermanfaat. Baik, bismillah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu hakikat dari media pembelajaran dan alat permainan edukatif. Yang pertama yakni kita akan membahas tentang apa itu pengertian dari media pembelajaran atau media pendidikan. Jadi secara umum kita dapat mengatakan bahwasanya kata media itu berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara dari pemberi informasi ke penerima informasi. Nah, sedangkan menurut para ahli saya ambil 5 menurut para ahli yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Yang pertama yakni menurut ahli yang pertama yakni menurut Cagne, di mana beliau mengungkapkan bahwasanya berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar, maka itulah yang disebut dengan media. Adapun pendapat yang kedua yakni dari seorang ahli yang bernama Briggs, di mana beliau mengungkapkan bahwasanya segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar, baik berupa buku, film, kaset, maka itulah yang disebut dengan media. Adapun yang ketiga yakni menurut Cheharab, di mana beliau mengungkapkan bahwasanya teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan, maka itulah media. Adapun yang selanjutnya yakni menurut seorang ahli yang bernama Sadiman, di mana beliau mengungkapkan bahwasanya segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memfasilitasi seorang pengirim pesan kepada penerima pesan, maka itulah media. Yang terakhir yakni menurut pendapat ahli secara gabungan, yakni yang pertama menurut Heinig, yang kedua Molenda, dan yang terakhir yakni Russell. Mereka mengungkapkan bahwasanya alat saluran komunikasi seperti film, TV, diagram, dan bahan tercetak, komputer, dan instruktur itulah yang disebut dengan media. Jadi itu sedikit gambaran atau pengertian tentang media menurut secara umum dan menurut para ahli. Adapun yang kedua yakni alat permainan edukatif. Seperti yang kita sering dengar bahwasanya banyak orang sering keliru di bagian ini, di mana orang menganggap bahwasanya media pembelajaran atau media pendidikan itu sama dengan alat permainan edukatif, padahal di sini sangatlah berbeda. Mungkin tidak jauh beda. Saya akan mencoba menjelaskan di mana letak perbedaannya. Jadi seperti yang kita ketahui dari pengertian media tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya media itu lebih dimainkan perannya oleh seorang guru. Jadi guru lebih mengambil aktif atau lebih cenderung gurulah yang lebih banyak bicara. Nah, yang kedua tentang APE. Jadi, alat permainan edukatif adalah alat permainan yang sengaja dirancang untuk kepentingan pendidikan. Nah, dari pengertian yang sangat sederhana dan simpel ini, maka dapat disimpulkan alat permainan edukatif ini lebih dimainkan oleh anak-anak tanpa guru yang mengambil peran. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pengantar dasar apa itu media dan apa itu APE. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang manfaat media pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat media pembelajaran. Sebelumnya saya akan jelaskan apa manfaat media dalam proses pembelajaran. Manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Dan beberapa manfaat dalam proses media pembelajaran, yang pertama yaitu pesan atau informasi pembelajaran yang dapat disampaikan secara jelas. Jadi di sini dengan menggunakan media pembelajaran, guru harus terlebih dahulu menjelaskan
tentang apa media yang akan disampaikan kepada peserta didiknya. Manfaat kedua yaitu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, meningkatkan sikap aktif siswa dalam belajar. Jadi di sini dengan menggunakan media tersebut, anak lebih aktif dalam belajar. Yang keempat, menimbulkan kegairahan dan motivasi dalam belajar. Dan yang terakhir, siswa akan berinteraksi langsung dengan lingkungannya. Jadi dengan menggunakan media tersebut merupakan salah satu bantuan yang memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran anak usia dini. Karena media adalah berfungsi untuk sebagai alat bantu untuk memperjelas informasi atau pesan. Jadi dengan hal tersebut guru adalah sebagai pengirim pesan dan anak usia dini sebagai penerima pesan. Dengan adanya media pembelajaran, peserta didik akan mudah dalam melaksanakan tugas dan membantu peserta didik dalam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu membedakan macam-macam media pembelajaran anak usia dini. Macam-macam media pembelajaran anak usia dini ada 3, yaitu yang pertama, media audio. Media audio adalah media yang hanya dapat didengar saja. Maksudnya di sini adalah media yang hanya mengandalkan indera pendengaran saja, yakni media yang mengandung pesan-pesan dalam bentuk pendengaran saja. Misalnya mendengarkan radio, mendengarkan musik di handphone, dan mendengarkan kaset. Selanjutnya, manfaat dari media audio ini yaitu dapat merangsang perkembangan imajinasi dan perkembangan bahasa anak. Untuk dapat memanfaatkan media ini, kita harus mempersiapkan dengan maksimal seperti besar kecilnya suara, intonasi yang didengar. Intinya anak dapat menangkap dan memahami suara yang didengar, baik itu cerita maupun lagu. Yang kedua adalah media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat saja. Maksudnya ialah media peraga yang digunakan dalam proses belajar yang hanya dinikmati lewat panca mata saja. Media visual ini sangat berperan penting untuk melancarkan pemahaman dan memperkuat ingatan akan isi dari materi pembelajaran yang dipelajari oleh anak tersebut. Ketiga, media audiovisual. Media audiovisual ini adalah media yang dapat dilihat dan yang dapat didengar. Media ini adalah gabungan dari media audio dan media visual, yakni media yang mengandung unsur suara dan mengandung unsur gambar. Contohnya seperti kita menonton video dan kita menonton film. Pada media audiovisual ini sangat berperan penting karena dapat membantu meningkatkan pengertian, ingatan atau konsentrasi yang kuat pada anak, meningkatkan pemahaman serta dapat menyajikan materi yang sangat menarik dan tercapai melalui suara dan gambar atau bisa juga melalui. Berikut ini adalah contoh dari API yang dapat diimplementasikan untuk anak usia dini. Yang pertama, puzzle. Puzzle berasal dari kata bahasa Inggris yaitu teka-teki atau bongkar pasang. Fungsi puzzle adalah melatih konsentrasi, ketelitian, dan kesabaran anak, melatih koordinasi mata dan tangan, melatih logika, dan memperkuat daya ingat anak. Puzzle ini dimainkan untuk anak usia 2-3 tahun. Yang kedua, susun balok. Susun balok ini berkaitan erat dengan intelektual dan koordinasi motorik anak. Di sini anak mengekspresikan gagasan yang ada dalam pikirannya. Susun balok ini dimainkan untuk anak usia 3 tahun. Yang ketiga, menara balok. Manfaat menara balok: belajar mengembangkan imajinasi, karena membangun sesuatu tentunya dibutuhkan imajinasi anak.